Share screen-nya kelihatan, Pak Ibu? Sudah terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir di aksi nyata yang akan saya presentasikan di sini. Ini sesinya sesi berbagi saja ya, Pak Ibu semuanya ya. Nanti di tengah-tengah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan, tapi kita serahkan juga ke teman-teman semua untuk didiskusikan bersama. Sebelum dimulai, saya minta kepada Ibu Sri Rahayu untuk memimpin doa agar lancar presentasi kita kali ini. Silakan Ibu. Baik, untuk teman-teman semua, mari sebelum kita memulai acara aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu Hendarti, sebelumnya kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan baik. Amin. Itu nanti akan pusat. Kalau nggak ada bersama renang ya, boleh. Setiap hari Selasa. Ya boleh. Oh, haji berarti apa? Haji ya? Ya boleh. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh di on cam dulu untuk sesi pemotretan dulu. Ya. Kemudian mohon maaf di unmute dulu semuanya. Oke, silakan dibuka dulu. Siap ya. Tolong senyumannya 1, 2, 3. Sekali lagi. Lari akunya ya. Nah, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Pak Yadi mohon dimatikan dulu kameranya. Siap ya. Hari ini di hari yang berbahagia ini saya akan berbagi nyata tentang budaya positif. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter positif. Pembentukan karakter positif bisa terlaksana apabila sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Nah, budaya positif itu apa saja? Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas. Mungkin kalau keyakinan kelas mah, teman-teman yang rata-rata Bapak dan Ibu guru di sini selalu melaksanakan ini kan di sebelum pembelajaran. Kemudian ada lagi apa saja kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian satu lagi restitusi segitiga, ya, atau segitiga restitusi gitu. Nah, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan pemantik, ya. Apakah Bapak atau Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Boleh dibuka mic-nya, langsung dijawab saja ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak. Kalau ada yang setuju nggak? Mungkin? Coba boleh Miss Fitrian, kenapa mengatakan tidak setuju? Gimana ya, kalau dimarahin justru anak itu lebih apa ya, justru lebih suka apa ya, nggak, justru tidak ada nilai kapok sih yang saya lihat, cuma karena takut aja, jadi nanti tetap aja diulang gitu.
menurut Oke. saya ya. Ada pendapat yang lain mungkin? Dari siapa ya? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya biasanya kalau misalnya anak dikasih hukuman itu, apalagi untuk kita ya yang tingkat pengajarannya di SMA, anak cenderung ngelawan gitu ya kalau dalam bahasa Sundanya. Oke, itu nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Alasannya mungkin? Alasan Silakan Bu Rizky Iya, Rahayu. iya, Bu Sri. setujunya, tapi kan tidak selalu dengan yang hal positif itu. Misal tadi kan dicontohkan dengan membersihkan halaman atau yang seperti itu gitu ya. Bisa juga hukuman kedisiplinan agar menciptakan dia saja sih sebetulnya kedisiplinan didik gitu. Oke, gitu. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Coba mau denger dong pendapatnya dari Ibu Novida gimana? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu kalau saya sebagai guru olahraga itu ketika ada anak yang bisa melakukan gerakan atau bisa bertanding dengan bagus, itu saya kasih penghargaan untuk dia agar dia lebih semangat, agar dia lebih semangat dan lebih berpotensi lagi untuk kemajuan belajar dia. Tuh. Terima kasih. Ada yang nggak setuju nggak kira-kira? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti cenderung kayak gini bisa kan ya? Setuju sih. Cenderung si anak teh mau gitu kayak biar dapat hadiah kayak gitu ya. Jadi tertulus. Setuju. Ya udah gitu seperti itu aja ya, itu pemantiknya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini biasanya ini yang sudah saya lakukan di kelas ya, murid mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi kalau anak sekarang kan pada dasarnya setiap anak itu mempunyai apa yang namanya karakter sesuai berkembang dengan zamannya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak, apalagi kalau misalnya diajar bahasa Indonesia di jam terakhir nih, gimana nih caranya habis pelajaran olahraga lagi. Biasanya kalau anak dikelompokkan seperti ini, mereka lebih antusias gitu ya. Contohnya ini aja. Kemudian yang selanjutnya ini saya kasih contoh di penerapan P5. Alhamdulillah di SMA 1 Padalarang, kita udah beberapa kali mengikuti pameran ya. Ini salah satu contohnya, ini produk anak-anak kami di penerapan P5. Kemudian yang sebelah kirinya itu di proses sidang ya. Contoh aja. Nah, kemudian kita ke yang disebut ada disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, itu ada beberapa ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kerasa nggak sih kalau kita itu nggak bisa memaksakan keinginan kita ke orang lain gitu, ya. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan katanya. Ya, ada teori motivasi, nilai-nilai universal dan lain-lainnya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sana ada 5 posisi kontrol, apa saja gitu ya. Ada yang pertama adalah penghukum. Kita kalau misalnya anak nakal gitu ya, kalau zaman dulu kan langsung dihukum, kamu membersihkan WC kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua membuat anak tuh rasanya bersalah gitu. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman, kayak gimana sih kalau misalnya kita kan tetap ada batasannya ya antara guru dan murid gitu. Kemudian ada posisi kontrol yang keempat, ada pemantau. Gimana tuh yang disebut dengan pemantau? Dan yang kelima adalah posisi manajer. Coba kira-kira kita sekarang nih ya, jujur-jujuran aja. Kalau mendapati anak yang melakukan kesalahan, posisi kita itu di mana? Di 5 posisi kontrol itu.
Ada yang mau menjawab? Udah sampai mana mungkin Ibu Nopida? Posisi kontrolnya ke anak udah sampai posisi mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Cek. Masih ada Bu Nopidanya? Oh, lanjut aja ya. Lanjut dulu ya. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, lanjut dulu. Nah, ada sebuah pertanyaan gini. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, disiplin itu apa? Kita tuh sok ngomong, kamu harus disiplin, kamu harus disiplin. Nah, ini ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya apa tuh? Belajar. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ayo, masih kan kita mendisiplinkan anak dengan cara misalkan yang kesiangan diapain kayak gitu ya. Tuh, masih aja yang seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mengerahkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian ada motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, gitu. Jadi kayak tadi ya, yang mendapat imbalan itu gitu. Dan yang terakhir adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Apa ya? Sekarang kita ke restitusi. Ada yang sudah pernah tahu apa itu restitusi? Belum. Sok, apa, Cing? Apa itu restitusi? Restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004. Itu ya. Lanjutkan, ciri-ciri ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa saja? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus
pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi gitu. Nanti ada kasus saya contohkan di bawah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sekarang mah udah nggak harus menghukum anak melakukan kesalahan tuh hukumannya ini gitu ya, kayak gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini contohnya nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kadang kita keliru ya antara peraturan dan keyakinan kelas, ya nggak? Itu kan masih ongkoh kita tuh ngajarin, oh anak-anak sebelum dimulai kita buat keyakinan kelas, tapi pahili dengan peraturan gitu. Apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak? Peraturan dan keyakinan kelas tuh apa bedanya? Ada yang Peraturan itu apa? itu cenderung dibikin oleh sepihak ya. Kesepakatan kan lebih ada apa ya? Demokratis lah, ada kita bareng-bareng gitu. Ada kesepakatan di sana. Kalau peraturan sih lebih satu arah ya, lebih dibuat memaksa gitu. Ya, ada lagi yang raise hand, Ibu Aimu Priha, boleh menambahkan? Baik, terima kasih kesempatannya Bu Hendarti. Menurut pendapat saya, kalau peraturan itu saya sepakat dengan Bu Fitrian, dibuat kadang-kadang dibuat sepihak, tapi ada juga peraturan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, peraturan ini dibuat memang untuk mendisiplinkan, kalau kita di sekolah untuk mendisiplinkan siswa. Cuma imbas dari peraturan ini ada sanksi. Nah, itu ya. Kalau restitusi bukan sanksi yang didapatkan oleh siswa, tetapi siswa belajar untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi itu. Jadi tingkat kesadarannya beda. Kalau peraturan itu memang ujung-ujungnya dipaksakan. Kalau restitusi, siswa akan sadar dengan sendirinya sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan. Mungkin itu Bu Hendarti. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, terima kasih atas jawabannya ya Ibu. Oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Nah, coba ini ada dua nih ya. Ada dua. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ada gambarnya atau yang kanan? Coba. Boleh tulis aja ya di kolom chat. Nih. Silakan. Kanan atau kiri? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Boleh ditulis di kolom chatnya. Oke, ini ada Miss Fitri yang kanan. Dari Ibu Rika yang ada gambar keyakinan kelas. Coba, ini ada dua ya, antara Bu Rika dan Ibu Fitrian. Ibu Rika bisa open mic ya. Kenapa memilih yang ada gambar keyakinan kelasnya? Silakan Ibu Rika. Ibu mic-nya. Cek. Ayo Bu. Halo. Sudah masuk? Ada, silakan. Kalau menurut saya yang kesepakatan kelas yang ada gambarnya itu merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Karena di sana ada poin-poin
nilai-nilai kebajikan yang ingin diyakini bersama di kelas itu. Jadi kayak datang tepat waktu, mengucapkan salam itu nilai-nilai kebajikan yang ingin ya jadi itu kalau keyakinan kelas kan isinya dari nilai-nilai kebajikan. Kalau menurut saya yang ini menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu mungkin. Terima kasih, Bu Oneng. Ya, sama-sama. Sekarang kita ke Miss Fitrian. Kenapa memilih yang kanan? Mic-nya, Miss. Mic-nya. Mic-nya masih. Oke, udah? Oh ya, sok. Oke, kalau kanan kan ini ya, apa ya? Itu dia ada apa ya? Ada nilai-nilai yang mau ini keyakinan bahwa nilai-nilai atau kebajikan universal yang ingin dimiliki oleh semuanya gitu. Jadi ada keyakinan di sana dan apa ya? Jadi ada apa ya? Kesepakatan buat bersepakat ya kami kan ada kaminya juga ya. Ada kami gitu. Jadi ini kan bukan satu pihak gitu. Jadi semuanya setuju gitu. Kan istilahnya kalau kelas kan ya harus ada kesepakatan kelas. Berarti pastinya harus ada peran siswa di sana gitu kan. Menurut saya sih. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Rika dan Miss Fitrian ya. Kalau menurut pendapat yang saya telah ya, nah yang masuk kepada kesepakatan kelas itu adalah yang bagian kanan. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau yang sebelah kiri itu lebih ke peraturan gitu, yang harus ditaati oleh bersama. Dan ketika peraturan itu tidak diindahkan, ada konsekuensinya gitu. Seperti itu ya, gitu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini seperti ini ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke. Nah, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Udah jadi aturannya gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil sesuatu ya harus balikin lagi gitu ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Berarti rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain kayak gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu udah jadi peraturan gitu. Keyakinan kelasnya bagaimana menghormati orang lain atau kita punya berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu udah jadi peraturannya kayak gitu. Keyakinan kelasnya keselamatan menghargai orang lain. Dan peraturan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Selanjutnya bergantian atau mau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar antri gitu ya. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini lagi ya, langsung diutarakan saja ya. Ada share screen-nya, kelihatan? Nah, tindakan guru katanya gini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak terlambat nih karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain gimana? Hukuman. Oke. Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek nanti juga ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Nah, simpan jawabannya ya, nanti kita akan lihat. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa tuh? Konsekuensi. Oke, nanti kita akan cek. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita cek nanti. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Konsekuensi kayaknya. Oke, kita nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Bu Nopida ini apa nih? Hukuman ya. Oke, udah kita simpan jawabannya, mari kita cek. Ini ya, ini jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena itu udah di kesepakatan kelasnya kayak gitu ya. Ini Bu Nopida bilang ke anak-anaknya, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat, konsekuensinya adalah silahkan lari putar lapangan basket 10 kali ya. Teman 2 kali masa ting ya. Oke, gitu contohnya ya. Oke. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dilihat di sini ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau hukuman itu nyungkelit ya di hati. Wah, saya pernah dihukum. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja. Besoknya udah lupa lagi gitu. Hukuman biasanya anak membenci kedisiplinan. Ya itulah tadi di awal kan cenderung kalau anak dikasih hukuman itu apalagi usia SMA mereka akan kayak berontak seperti itu ya. Gitu. Dan anak akan menghargai disiplin kalau konsekuensi. Hukuman sifatnya paksaan. Itu kalau konsekuensi biasanya sifatnya stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi ngerasa bersalah gitu kalau melakukan kesalahan tuh. Udah dihukum tuh biasanya aduh gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman itu konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya kalau hukuman itu ingat tuh gitu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, kalau hukuman biasanya lebih ke marah, rasa bersalah, kayak dipermalukan, merasa tak dihargai gitu kan. Apalagi usia-usia anak yang kita ajar di SMA tuh kan seperti itu ya. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, hanya sementara waktu kayak gitu. Itu untuk bentuk konsekuensi. Ya. Nah, kita lanjutkan aja langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu untuk bertahan hidup gitu. Ya, apa saja kita ada penguasaan, ada kebebasan gitu ya, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar dari manusia gitu, harus memenuhi 5 itu gitu. Ya. Nah, terus namanya ngelangkan. Ikut teman-teman. Ini ya, ini ada identitas gagal. Biasanya kayak gini nih, guru yang berbuat menghukum tuh kayak gimana? Masih ada ya, kita menemukan guru yang mempunyai kontrolnya itu dari luar tuh kayak menghardik gitu, menunjuk-nunjuk gitu, menyakiti, menyindir gitu. Menyindir tuh baik dari perkataannya langsung atau tidak langsung, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kayak gimana posisi kontrol membuat orang merasa bersalah itu. Nah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kayak gitu ta. Ibu kecewa sama kamu gitu. Kemudian kalau misalnya teman kayak gimana membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayo dong, kamu tuh jangan mulai kayak gitu ya. Kemudian guru pemantau kayak gimana menghitung dan mengukur gitu. Saya lihat ya, kamu melakukan kesalahan tuh kayak gitu. Atau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Aku saya mau nanya ibu-ibu di sini karena banyaknya ibu-ibu ya, ibu dan bapak di sini posisi kontrol sebagai gurunya udah di tahap mana? Penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer? Boleh? Ada yang ingin disampaikan? Boleh?
Bu Nopida, kira-kira udah jadi guru yang seperti apa? 5 posisi kontrol ini. Halo, halo. Kayaknya eh, menuju manajer. Manajer, alhamdulillah kalau manajer ya. Yang Menuju menuju manajer. Manajer keuangan atau manajer non ini? menghargai diri sendiri, identitas hasil sukses. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain? Ada yang mau membantu silakan. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru itu udah jadi apa? Apakah di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Terus terang kalau dulu kita masih jadi penghukum kayaknya ya ke anak itu ya. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan itu langsung gitu, kamu tuh gitu kan kayak gitu. Kalau sekarang mulai perlahan, apalagi untuk Bapak dan Ibu guru di sini banyak ya, ada dari SD 2, terima kasih yang yang belum ikut calon guru penggerak. Ini hari terakhir ya, silahkan daftar buat jadi kita sama-sama belajar gitu ya, kayak gitu. Oke, itu aja ya, itu 5 posisi kontrol gitu ya. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Dari tadi segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ada yang bisa mengutarakan? Silakan. Segitiga restitusi itu apa gitu kan? Ini kalau misalnya anak berbuat kesalahan tuh kan sekarang udah nggak harus marah-marah lagi ya, apalagi tadi Bu Nopida bilang saya udah mulai di manajer. Nah, ya segitiga restitusi yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian adalah validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tiga tahapan restitusi ini perlu kita lakukan gitu ya di kelas. Nah, kalau misalnya di dalam menstabilkan identitas itu biasanya ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kayak gitu contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya negur anak tuh kayaknya enak gitu ya kalau misalnya kita pakai segitiga restitusi ini. Nggak akan anak merasa bersalah atau merasa dipojokkan. Kemudian di tahapan yang kedua ada validasi kebutuhan. Nah, pada tahap ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya itu perkataannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan gitu. Nah, yang terakhir adalah tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kayak gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kayaknya anak kalau diajak ngomong baik-baik kan jadinya nggak marah-marah gitu ya. Jadi nggak, aduh aku dibuat rasa bersalah nih sama ibu guru gitu. Seperti itu. Itu di segitiga restitusi. Nah, ini contohnya. Ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu stimulus-stimulus yang akan kita sampaikan ke anak pada tahapan menstabilkan identitas. Oke. Yang kedua, di validasi kebutuhan. Maksudnya, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival? Biasanya guru mengatakan hal seperti itu.
kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu contohnya ya. Atau kamu pasti punya alasan malah ngapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ada anak nih berantem, apalagi kalau misalnya anak di usia SD kayak gitu ya. Terus apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru bisa berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contohnya. Nah, sebelum ke selanjutnya video, saya punya aksi nyata di kelas nih. Saya kebetulan mengajar di kelas 11, saya mempunyai seorang murid bernama Ripaldi sedang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sebagai gurunya. Nah, saya saat itu memberikan tugas kelompoknya kelompok kecil gitu, dua orang. Teman satu kelompoknya sibuk mengerjakan tugas, tapi si Ripaldi asik dengan game online-nya dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya saat itu. Ya. Kemudian ini aksi nyatanya yang ada di kelas kelihatan ya? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Oke. Ada Bu. Nah, boleh ini kita lihat videonya ya. Siap? Oke. Siap. Sudah selesai tugas kita. Dulu Ibu juga main game loh waktu sekolah, tapi tentunya tidak lupa waktu. Sekarang mari kita selesaikan masalah ini. Ibu yang kamu punya alasan kenapa kamu bermain game terus? Coba ceritakan ke Ibu apa alasanmu bermain game saat pembelajaran ini. Saya belajar karena saya harus menyelesaikan disiplin. Ibu tidak menyalahkan kamu, tetapi dengan bermain game saat pembelajaran, kamu akan ketinggalan materi yang diajarkan, termasuk tugas. Teman-temanmu tidak ada yang bermain game saat pembelajaran. Sekarang, mari kita buat keyakinan kelas, apa yang kita percayai dan mana yang belum kalian temukan. Sebagai murid, saya harus belajar dengan giat dan bisa mengatur waktu. Kamu tuh anak yang cerdas, tapi ternyata kamu belum bisa melakukannya. Menurut Ibu, ada beberapa solusi agar kamu tidak kecanduan bermain game. Nah, bagaimana caranya? Saya sempat sosialitas, kemudian konsentrasi pada kegiatan belajar. Baiklah, mulai sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Mulai saat ini, silahkan laksanakan niat baik kamu. Siap Bu, maafkan saya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu yakin kamu anak cerdas dan baik. Gitu ya. Itu salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas menghadapi anak yang main game terus gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Adrian Syahputra dari kelas 3. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Hendarti. Saya diajak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Bermain game di pembelajaran. Saya akan simpan habilitas dan saya akan konsentrasi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Adrian. Itu ya. Itu contoh mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini punya contoh lagi, nanti kita akan diskusi bareng-bareng ya bagaimana menghadapi anak di kelas ketika anak melanggar gitu ya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Nah, ini
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, silahkan. Mungkin ada dari Ibu Ai sudah mengangkat tangan, boleh? Baik, terima kasih Bu Hendarti atas kesempatannya. Kalau boleh saya simpulkan atau rangkum sedikit, dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu memang punya relevansi yang sangat kuat ya. Kalau ibarat botol itu dengan tutup botolnya gitu. Jadi ketika kita mau melakukan segitiga restitusi kepada murid-murid kita, sebaiknya sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelasnya dan disepakati oleh seluruh komunitas atau anggota yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan solusi dari siswa sendiri tentang permasalahan yang dihadapinya, kita akan selalu bisa mengembalikan kepada keyakinan kelasnya yang membuat siswa tersebut bisa sadar dengan sendirinya. Jadi saran dari saya atau kami sebaiknya baik itu di dalam sebuah komunitas kelas atau sebuah komunitas mata pelajaran, sebaiknya terlebih dahulu dibuat keyakinan kelas sehingga ketika kita melakukan segitiga restitusi itu akan berjalan dengan baik dan siswa akan menyadari kebajikan-kebajikan universal yang telah disepakati sebelumnya dengan teman-temannya di dalam kelas. Jadi seperti itu Bu Hendarti. Saya pernah melihat Ibu Hendarti setiap, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada pembelajaran teks ya. Setiap teks itu ada pembuatan keyakinan kelas. Beda misalnya antara teks cerpen, kemudian yang kemarin itu teks berita dengan teks anekdot misalnya. Itu keyakinan kelasnya beda-beda. Jadi setiap kita mau mulai mulai bab awal, kita bikin dulu keyakinan kelasnya dengan siswa. Yuk, kita harus saling menghargai. Yuk, kita bertanggung jawab atas apa yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran ini. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia dengan secara tidak langsung bisa merestitusi dirinya sendiri. Pun itu dengan bimbingan gurunya juga bisa gitu. Jadi akan selalu bisa dikembalikan dengan keyakinan kelasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Hendarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Mungkin dari teman-teman yang lain itu ya, kalau di bahasa Indonesia di saya itu seperti itu. Biasanya kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu di setiap pembelajaran karena memang beda-beda gitu ya. Nah, terutama kalau anak-anak itu antusiasnya rata-rata gini, misalkan, Bu, boleh sambil makan ya, tapi kalau sambil makan mah kayaknya keberatan ya. Makanya dia makan, aku ngomong, misalkan seperti itu. Makanya paling diminimalis di keyakinan kelasnya gini, misalkan sekali-kali boleh minum Bu kalau haus, kayak gitulah. Bikin keyakinan kelasnya yang sama-sama disepakati dulu. Kalau saya bikin kesepakatan kelasnya itu dulu itu ditulis bukan di kertas yang bisa ditempel, justru tempelannya itu saya pakaiin double tip gitu ya. Jadi karena anak-anak tuh ya namanya anak kan biasanya iseng gitu. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya saya buat itu dengan konsekuensinya. Jadi anak-anak udah tahu gitu ya. Jadi kalau saya melanggar kesepakatan kelasnya berarti konsekuensinya apa? Udah nggak harus saya kasih tahu lagi sebenarnya seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi yang lain? Boleh diangkat tangannya. Ada yang ingin berbagi lagi? Bapak Ibu, di sini alhamdulillah ya, teman-teman udah bisa bergabung di sini. Ada? Kalau tidak ada akan saya akhiri, tapi sebelum diakhiri boleh saya minta semuanya untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya silakan. Terima kasih Ibu Helmi, selamat datang. Yang lainnya?
Boleh di-on-cam-kan terlebih dahulu. Bunda, Bu Ai, Mas Kiki, Bu Haji Ropina, Pak Abdul Aziz, Bu Pani, Bu Rika, Miss Fitri. Minta dulu. Ntar ya, ini belum Miss Ropina. Miss, mau berbagi nggak? Bunda mau berbagi nggak? Berbagi pengalaman lagi nih. Boleh di-on kan? Berbagi nggak? Kita cari solusi bersama. Ada Ibu Nopida ini dari Cirebon, ada Mas Rizky dari Jogja, kemudian Ibu Pani ini dari Subang. Boleh di-on-kan dulu kameranya. Saya ambil fotonya terlebih dahulu ya, izin ya. Ibu Rika Indriani. Udah ya, saya izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih senyuman tercantiknya buat saya. Makasih Miss Ropina. Ibu Pani masih di jalan mungkin Bu Pani. Pak Ajis. Oke ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya atas. Oh, ulangnya ada Bu Rika sekarang. Oh, mati lagi. Ibu Sri Rahayunya mana nih? Oke, siap ya. Kasih senyuman tercantik buat saya. Terima kasih. 1, 2, 3. Sip. Nah, terima kasih atas gabungnya gitu ya, berbagi solusinya, kemudian mau direpotkan oleh saya pada intinya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memotivasi untuk semuanya ikut CGP ya. Ibu Nopida, Ibu Helmi, Pak Abdul Aziz, dan yang lainnya yang belum mengikuti, mudah-mudahan tergerak dan sama-sama bergerak, dan nantinya kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Ya, semangat semua untuk teman-teman, semangat semua. Alhamdulillah. Makasih Ibu Sri Rahayu juga, yang lainnya nggak ada kata terlambat lah. Pokoknya mah Hayu ikut, bisa kalau nggak CGP bisa PP gitu sekalian. Terima kasih atas Ini sebentar Bu Hendarti. Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih waktunya Bu Hendarti. Saya apresiasi sekali sama Bu Hendarti nih sudah mau berbagi mengenai budaya positif, terutama yang sudah dilakukan, dan juga ada materi apa nih yang dari CGP yang harus ditularkan ya, terutama dengan teman-temannya gitu. Oke, ya terutama yang budaya positif itu bagus sekali yang bisa diterapkan. Semoga bisa konsisten ya, kita semua bisa konsisten dan juga betul bergerakkan teman yang lainnya. Oke, mungkin maaf tadi mungkin saya sedikit ada ini dulu, tapi ya tadi overall keren banget Bu. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain nih. Iya, dicas. Iya, nanti dicasnya nanti ya. Lagi zoom dulu bentar mudah ya. untuk bisa berbagi dengan teman, bukan bisa berbagi dengan rekan, dan juga teman-teman juga ini udah hebat banget, udah bisa angki. Dimana pastinya ingin mencari ilmu ya gitu ya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya, dan ini adalah semoga kita menjadi lebih baik, terutama sebagai pilihan kita menjadi peran seorang guru pasti kayak itu. Oke, terima kasih Bu, keren. Terima kasih. Dan Miss Ropina nanti saya bagi ya besok di hari Senin di sekolah. Mudah-mudahan terinspirasi lah semua. Pengennya mah semua ini. Tapi kan kalau malam seperti ini waktunya istirahat. Tapi terima kasih atas kontribusinya buat saya. Mudah-mudahan saya makin giat lagi lah. Ya. Iya, semangat semua ya, semangat. Anak-anak muda semangat. Ya. Terima kasih semuanya. Enggak ada Bu Paninya mungkin lagi di jalan, biasanya main tebak-tebakan dan pantun ya. Tapi berhubung udah mungkin sama-sama lelah karena aktivitas kita hari ini lumayan ya. Wah, gaya bawa nama. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nggak foto lagi udah ya.